subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis. Novel menikah saat SMA part 88. Nonton drakor? Tanya Bunga polos. Habisnya Bunga tidak begitu paham sama quality time yang dimaksud kebanyakan orang. Bunga cuma tahu artinya doang, yaitu waktu yang berkualitas. Dan bagi Bunga, waktu yang berkualitas itu adalah belajar atau tidak menonton drakor. Boleh, tapi aku maunya yang film. Bunga mengangguk, mengingat waktu cuma tinggal beberapa jam lagi. Kalau nonton drama Korea, palingan cuma 2 atau 3 episode yang tertonton. Jadi, Bunga tidak mau harus nonton film Korea, biar waktunya juga tidak termakan lebih. Boy menyuruh Bunga untuk duduk di sofa yang ada di depan televisi. Lalu Boy pergi untuk menyambungkan koneksi yang ada. Boy mencari film Korea yang seru plus romantis. Kemudian Boy duduk di sebelah Bunga. Boy memanjangkan tangannya ke belakang sofa. Dekatan dikit napa duduknya, suruh Boy. Hah? Kamunya geser dikit ke sini. Boy menepuk sofa yang membuat jarak antara ia dan Bunga. Bunga tidak berniat untuk membalasnya. Ia hanya menggeserkan duduknya, hingga tidak ada lagi jarak antara ia dan Boy. Dengan usil, Boy mengacak-acak rambut Bunga ketika adegan romantis mulai terputar. Hihi. Kamu kenapa sih? Tanya Bunga kesal. Karena kini rambutnya benar-benar berantakan buat Boy. Pengen nuga. Bunga menatap Boy malas. Tapi aku kagak mau. Haha. Bunga mengeluarkan ketawa sweet buat psikonya. Kamu gitu. Bunga menelan salivanya pelan, lalu menggigit bibir bawahnya pelan. Nih, ujar Bunga menunjukkan tangannya sudah bersatu dengan tangan Boy. Iya, apalagi kalau bukan adegan pegangan tangan. Makasih. Boy tersenyum manis. Bunga berdehem lalu menyenderkan kepalanya ke dada Boy. Tangan kanan Bunga mengelus-elus tangan kanan Boy yang tengah bersatu dengan tangan kirinya. Boy yang diperlakukan Mbak Raja di sebuah apartemen hanya tersenyum manis selama film diputar. Skip. Jadi nanti ini dipindah ruas untuk mendapatkan nilai X-nya. Itu berapa? Ujar Bunga pada semua orang yang ada di base camp. Yaps, mereka berdelapan telah berada di base camp sekarang. Boy dan Bunga orang pertama kali datang. Ya, meskipun mereka sempat 2 kali nonton film Korea, tetapi saja mereka yang belum datang. Emang warga bus 62 always datang terlambat, tidak on time. Dah, kerjain lah, lanjut Bunga menyuruh. Gue gak bisa, ujar Rodan. Mustahil lo gak bisa, Bambang. Lo aja kemarin di sekolah bisa ngerjain soal yang Bunga kerja di papan tulis kemarin tuh. Celetus Icok. Gue yang on yang berkali-kali lipat dari Ono dan Ono aja bisa ngerjain itu. Imbuh Bisma seraya menunjuk ke arah Bunga, Boy, dan Tamrin. Tamrin pintar? Tanya Dila dengan polosnya. Mulutnya, ucap Niki menangis melihat mulut sahabatnya terlalu yabir. Setelah gua nanya gitu, tanya Dila lagi, dengan wajah tidak berdosa. Gak salah, cuma gak tepat aja. BTW, Tamrin emang pintar, jawab Bunga. Hah? Beneran? Tanya Bisma, tidak kalah kepo dari kekasihnya. Pasalnya, Tamrin tidak pernah juara selama 6 tahun mereka bersama. Sejak dari SMP, Tamrin selalu masuk 15 besar dari bawah. Semua orang itu pintar, gak ada yang bodoh. Cuma cara orang itu aja bagaimana menyikapinya. Kalau dia pintar tapi pemalas, ya sama aja 0. Jelas belum menyetujui ucapan Bunga. Orang pintar pemalas akan kalah sama orang bodoh rajin. Flashback on. Beberapa minggu yang lalu, Tamrin dan Bunga di kelas, sedangkan semua sahabatnya ke kantin. Dan Boy tahulah ya kemana dia guys. Bunga tak sengaja melihat Tamrin sedang menulis saat dia menoleh ke belakang. Bunga mengernyit.
Pasal dia kepo apa yang ditulis Tamrin, sedangkan tugas pun gak ada. Bunga pun memperhatikan apa yang ditulis Tamrin. Ternyata Tamrin sedang mengerjakan latihan soal-soal buku untuk persiapan UN. Bunga tercengung pas melihat soal yang dikerjakan Tamrin. "Brin, lo?" tanya Bunga. Tamrin menaikkan alisnya menatap Bunga. "Ternyata lo pintar ya," ucap Bunga. "Sekalian gabut," ucap Tamrin santai dan lanjut mengerjakan soal yang ada di bukunya. Flashback up. "Nah, hasilnya X sama dengan Y tambah 2, tanya Boy. "Hah?" kaget Bunga. Bunga mulai gak fokus. "Fix, kita tidur aja," tutur Adam. "Wah, ya nih gue juga ngantuk. Ya bobo aja," Ibu Hicok. "Udah jam 9 ya?" tanya Bisma. "Itu jam tengok sendiri napa? Apa jangan-jangan on-nya makin-makin pas nengok jam dinding?" kesal Adam. Dila mengejar kepala Adam. "Enak aja lo bilang pacar gua on." Jadilah tidak terima. Adam memandingkan bibirnya. "Tadi cowok lo yang bilang duluan." Udah, kembali ke tujuan awal, untuk belajar. Ingat Niki." "Hasilnya berapa?" ulang Boy bertanya pada Bunga. Bentar aku cari." "Berapa tadi hasilnya kamu bilang?" tanya Bunga. "X sama dengan Y tambah 2. Betul." "Ya, hasilnya, ya segitu hasilnya." Skip. Telelet. Bunyi dari ponsel Bunga bergetar, membuat Bunga terbangun dari tidurnya. Bunga menyipitkan kedua matanya untuk melihat jam di layar ponselnya. Masih jam 3. Mana gue haus lagi?" gumam Bunga lalu bangkit dari atas kasur. Ia berjalan perlahan agar Niki dan Dila tidak kebangun. Bunga pergi ke dapur untuk mengambil air. Namun saat sampai dapur, Bunga kaget dibuatnya. Pasalnya di sana ada Tamrin yang tengah memakan cemilan.